Besaran penghasilan tetap atau siltap perangkat desa selain sekdes paling sedikit adalah A. 120% dari gaji pokok pegawai negeri sipil golongan 2A, B. 110% dari gaji pokok pegawai negeri sipil golongan 2A, C. 100% dari gaji pokok pegawai negeri sipil golongan 2A, D. 90% dari gaji pokok pegawai negeri sipil golongan 2A. Jawabannya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Tip dan Trik Belajar Perangkat Desa. Sebelum kita lanjutkan, seperti biasa tak lupa saya ucapkan salam sejahtera bagi para rekan-rekan semua di seluruh Nusantara, khususnya bagi para calon perangkat desa atau yang sudah menjadi perangkat desa. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah, dan tentunya selalu bisa menjalankan rutinitas setiap hari, amin. Di video kali ini kita lanjutkan part kelima dari 100 soal tes perangkat desa. Langsung saja untuk nomor 81. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengatur tentang A. Perlindungan hukum, B. Lingkungan hidup, C. Desa, D. Daerah. Jawabannya adalah ya, C. Tentang desa. Nomor 82. Salah satu peraturan pemerintah yang mengatur tentang desa yaitu A. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2014, B. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2014, C. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, D. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2014. Jawabannya adalah ya, C. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, atau teman bisa cek di perubahan kedua ya, yaitu PP nomor 11 tahun 2019. Nomor 83. Kepala desa diberhentikan karena hal-hal berikut kecuali A. Berakhir masa jabatan, B. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa, C. Melanggar larangan sebagai kepala desa, D. Melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa. Jawabannya adalah ya, D. Melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa, kecuali ya. Nomor 84. Berikut ini yang bukan merupakan tujuan dari adanya penataan desa, yaitu A. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, B. Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, C. Mempercepat peningkatan kualitas publik, D. Meningkatkan kesenjangan desa secara lebih merata. Yang bukan ya, jawabannya adalah ya, D. Meningkatkan kesenjangan desa secara lebih merata. Lanjut nomor 85. Asas penyelenggaraan pemerintah desa antara lain adalah A. Kepastian hukum, keterbukaan, kebersamaan dan keramahan, B. Profesionalitas, akuntabilitas dan kearifan lokal, C. Keterbukaan, ramah dan nyaman, D. Ketertiban, keamanan, dan kepentingan bersama. Jawabannya adalah ya, B. Profesionalitas, akuntabilitas, dan kearifan lokal. Nomor 86. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan kewenangan dari A. Kepala desa, B. Sekretaris desa, C. Perangkat desa, D. BPD. Jawabannya adalah ya, A. Kepala desa. Nomor 87. Mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan desa dan memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa merupakan hak dari A. Perwakilan masyarakat, B. Sekretaris desa, C. Perangkat desa, D. Kepala desa.
Jawabannya adalah ya D, kepala desa. Nomor 88. Hal-hal berikut ini merupakan larangan kepala desa, kecuali A. Tidak melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga. B. Menyalahgunakan wewenang tugas, hak, dan atau kewajibannya. C. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga. D. Menjadi pengurus partai politik. Jawabannya adalah ya A. Tidak melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga. Nomor 89. Dalam hal pemilihan kepala desa, maka panitia pemilihan kepala desa dibentuk oleh A. Sekretaris desa, B. BPD, C. Kepala desa, D. Perangkat desa. Jawabannya adalah ya BPD. Nomor 90. Syarat menjadi calon kepala desa adalah berusia paling rendah A. 20 tahun, B. 25 tahun, C. 30 tahun, D. 35 tahun. Jawabannya adalah ya B. 25 tahun ya. Jadi syarat menjadi calon kepala desa itu minimal berusia 25. Kalau syarat menjadi perangkat desa itu minimal 20 ya. Lanjut nomor 91. Masa jabatan kepala desa untuk 1 kali masa jabatan adalah A. 5 tahun, B. 6 tahun, C. 7 tahun, D. 8 tahun. Jawabannya adalah ya B. 6 tahun ya. Lanjut nomor 92. Perangkat desa diangkat dari warga desa yang memenuhi persyaratan usia A. 17 tahun sampai dengan 20 tahun, B. 20 tahun sampai dengan 25 tahun, C. 20 tahun sampai dengan 42 tahun, D. 25 tahun sampai dengan 45 tahun. Jawabannya adalah ya C. 20 tahun sampai dengan 42 tahun. Jadi minimal itu 20 tahun dan maksimalnya itu 42 tahun. Lanjut nomor 93. Musyawarah desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh badan permusyawaratan desa, yang diikuti oleh pemerintah desa dan unsur masyarakat desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Salah satu hal yang bersifat strategis yaitu A. Tata kelola keuangan, B. Tata pembangunan, C. Kerjasama kabupaten, D. Pembentukan BUM desa. Jawabannya adalah ya D. Pembentukan BUM desa atau BUMDes. Nomor 94. Semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa disebut dengan A. Pertanggungjawaban desa, B. Tata kelola desa, C. Musyawarah desa, D. Keuangan desa. Jawabannya adalah ya D. Keuangan desa. Nomor 95. Penjabaran dari RPJMdes atau RPJM desa untuk jangka waktu 1 tahun disebut dengan A. RPJM desa, B. LPPD, C. LKPP, D. RKP desa. Jawabannya adalah ya D. RKP desa. Di RKP itu penjabaran dari RPJMdes ya 1 tahun. Untuk RPJM desa itu 5 tahun ya. Lanjut nomor 96. Barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa dibeli atau diperoleh atas beban APB desa atau perolehan hak lainnya yang sah disebut dengan A. ADD, B. Dana desa, C. PADes, D. Aset desa. Jawaban yang tepat adalah ya D. Aset desa. Lanjut nomor 97.
Anggota BPD atau Badan Permusyawaratan Desa diberhentikan karena hal-hal sebagai berikut, kecuali, kata kuncinya kecuali ya. A. Berakhir masa keanggotaan. B. Diberhentikan oleh kepala desa. C. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan. D. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD. Jawabannya adalah iya, B. Diberhentikan oleh kepala desa. Nomor 98. Besaran penghasilan tetap atau siltap kepala desa paling sedikit adalah A. 120% dari gaji pokok pegawai negeri sipil golongan 2A. B. 110% dari gaji pokok pegawai negeri sipil golongan 2A. C. 100% dari gaji pokok pegawai negeri sipil golongan 2A. D. 90% dari gaji pokok pegawai negeri sipil golongan 2A. Jawabannya adalah iya, A. 120% dari gaji pokok pegawai negeri sipil golongan 2A. Jadi siltap kepala desa itu paling sedikit ya, 120% dari gaji pokok pegawai negeri sipil golongan 2A. Lanjut nomor 99. Besaran penghasilan tetap atau siltap sekretaris desa paling sedikit adalah A. 120% dari gaji pokok pegawai negeri sipil golongan 2A. B. 110% dari gaji pokok pegawai negeri sipil golongan 2A. C. 100% dari gaji pokok pegawai negeri sipil golongan 2A. D. 90% dari gaji pokok pegawai negeri sipil golongan 2A. Jawabannya adalah ya, B. 110% dari gaji pokok pegawai negeri sipil golongan 2A. Ya, ini adalah siltap sekretaris desa paling sedikit itu 110%. Lanjut nomor terakhir yaitu nomor 100 dari 100 soal tes perangkat desa. Besaran penghasilan tetap atau siltap perangkat desa selain sekdes paling sedikit adalah A. 120% dari gaji pokok pegawai negeri sipil golongan 2A. B. 110% dari gaji pokok pegawai negeri sipil golongan 2A. C. 100% dari gaji pokok pegawai negeri sipil golongan 2A. D. 90% dari gaji pokok pegawai negeri sipil golongan 2A. Jawabannya adalah iya, C. 100% dari gaji pokok pegawai negeri sipil golongan 2A. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat ya. 100 soal tes perangkat desa untuk sekdes, kaur, kasi, kadus sudah kita bahas semua. Teman-teman bisa cek di playlist atau bisa cek di deskripsi video untuk part pertama, kedua, ketiga, keempat, dan yang terakhir ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, and share, dan tetap semangat. Salam sehat, salam santun, salam sukses. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.